Ya. Selamat sahabat, selamat malam. Kita akan melanjutkan acara dari PGSSI pada malam hari ini. Dan tentunya kita akan undang Roh Kudus untuk hadir bersama-sama dengan kita pada pelajaran malam hari ini. Dan saya dengan senang hati ingin mengundang Bapak SJ Maromon untuk buka dalam doa. Silakan Pak Maromon. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Izinkanlah kami ya Tuhan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oleh karena perlindungan Tuhan selama 1 minggu Tuhan telah pelihara hingga memasuki Sabat yang suci ini. Kami berdoa ya Tuhan, kami akan mendengar, mempelajari firman Tuhan melalui sekolah Sabat. Bapak Pendeta Jonathan Kuntaraf sebagai pemimpin pelajari Tuhan, berkati Ibu Peggy, berkati juga semua teman-teman rekan-rekan yang mau mempelajari sekolah Sabat ini. Ampun dosa dan kesalahan kami yang begitu besar ya Tuhan, dan biarlah semua ini kami pasrahkan hanya di dalam nama yang indah Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kami telah berdoa. Amin. 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 Terima kasih Bapak Maromon untuk doanya. Dan saat ini kita akan segera memulai pelajaran ini. Kami akan panggilkan Pendeta Jonathan Kuntaraf untuk membawakan pelajaran pada hari ini yang berjudul Marilah Kepadaku. Baik, selamat sahabat Pendeta. Silakan Pendeta Kuntaraf. Selamat sahabat, Peggy, selamat sahabat untuk saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus. Satu kita akan belajar bersama-sama satu pelajaran yang sangat penting ini. Kita senang waktu mulai, sekarang sudah 118 peserta ya. Biasanya kita pada akhirnya kita sudah bisa dapatkan 200 orang. Dan harapan Bapak kita akan bisa bawakan pelajaran ini di kelas masing-masing dengan baik. Nah, sekarang kita akan coba share screen. Baik, undangan Yesus datanglah kepadaku. Oke. Nah, seperti kita selalu sebutkan, kita gunakan CIA principle, itu C connect ya, dalam bentuk introduction, kemudian interpretation question, baru application question. Kemudian untuk connect ya, judulnya datanglah dalam bahasa Tionghoa. Coba belajar dalam bahasa Tionghoa sedikit, kemudian mengapa pelajaran ini penting. Nah, saudara-saudara sekalian, kata datang dalam tulisan Tionghoa, kalau Anda perhatikan di sini ya, ada salib ya, ini salib. Kemudian ini adalah lambang manusia ya, atau dalam bahasa Tionghoa disebut zhen ya. Kemudian datang itu lai ya, lai itu artinya kita lihat bahwa ini ada 3 zhen, 3 manusia ya. Ya, yang ini adalah lambang manusia, ini lambang manusia, ini lambang manusia, dan ini adalah salib. Ya. Jadi kita lihat dalam bahasa Tionghoa saja, kata datang itu lai, itu artinya datang kepada salib. Ya. Baik. Nah sekarang, mengapa pelajaran ini penting? Sebanyak orang yang tidak mendapatkan damai dalam hatinya. Ya. Kemudian kita belajar 3 perintah Yesus. Apa yang diperintahkan? Datang, pikul, dan belajar. Ya. Belajar untuk menyadari bahwa damai hanya diperoleh di dalam Yesus. Ya. Kita belajar berbagai berkat hidup di dalam Yesus. Oke. Nah, dengan dasar itu kita coba lihat kepada kata pendahuluan, artinya kata ayat intinya, Matius 11 ayat 28. Ya. Jeff. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oke, terima kasih. Nah, marilah kepadaku. Hal penting dari ayat hafalan apa ya? Marilah itu bukan opsional ya.
Datanglah kepadaku adalah prasyarat untuk mendapatkan kelegaan ataupun damai. Bila ingin mendapatkan istirahat, kita hanya dapat peroleh di dalam Yesus. Dan ini bicara beban, ya beban berat, bisa beban secara fisik, mental, emosional, rohani, akan mendapatkan kelegaan di dalam Yesus. Satu pengalaman yang kita perlu nikmati. Ya. Jadi kalau kita sudah datang kepada Yesus masih belum merasakan itu kelegaan, ya ada sesuatu perkara yang salah, ya. Jadi kita harus mempunyai pengalaman di dalam hidup kita masing-masing. Nah, kemudian kita coba lihat dalam pelajaran dari hari Sabat sore sampai hari Jumat ini, saya bisa bagi, ya kita akan bagi dalam 3 bagian saja. Yaitu pertama, undangan Yesus, kemudian mengenal Yesus, dan berkati dalam Yesus. Jadi lebih mudah bagi orang untuk mengikuti pelajaran tersebut dengan melihat ini 3 pembahagian. Oke. Nah, sekarang undangan Yesus. Langkah penting apa yang kita harus tempuh untuk mendapatkan kelegaan bagi jiwa kita? Sudah dibacakan tadi, mari kepadaku. Ya. Yang sudah beberapa. Baik. Nah, kata kerja datang dalam bahasa Greka bentuk imperatif. Satu perintah atau bujukan yang sungguh-sungguh. Jadi ini bukan hanya sekedar biasa. Ini adalah satu kata perintah. Datanglah. Ya, sama seperti orang tua panggil anaknya. Datang. Ya, datang. Ya. Jadi ini adalah satu perintah. Ya. Dan mengapa undangan dari Yesus itu begitu penting? Nah, lihat kepada konteksnya. Daripada Matius 11 ayat 28 sampai 30. Nah, pelajaran kita kalau Anda ikuti pelajaran tidak menyebutkan tentang Yohanes Pembaptis, padahal itu justru adalah merupakan satu konteks yang sangat penting sekali. Yohanes Pembaptis juga berada dalam kegelisahan di dalam penjara. Kenapa? Dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu oleh sebab keterangan daripada murid-murid Yesus, murid-murid Yohanes tentang apa yang dibuat oleh Yesus, maka dia jadi ragu-ragu apakah Yesus itu adalah yang akan datang. Are you the coming one? Ya, apakah engkau yang akan datang itu atau harus kami menantikan yang lain? Jadi dia di dalam kegelisahan. Ya. Kemudian kejahatan dari kota-kota sekitar Galilea, ya Matius 11 ayat 21 sampai 24 bicarakan tentang kota Kapernaum, ya. Kemudian dikatakan bahwa keadaannya itu bisa lebih buruk daripada daripada Sodom dan Gomora dan sebagainya. Jadi kejahatan. Kalau jahat artinya apa? Mereka tidak memiliki damai. Ya. Pemimpin agama yang menolakkan Yesus, Matius 9 ayat 1 sampai 8. Atau kefanatikan orang yang mengkritik dia sebab dianggap bergaul dengan orang-orang berdosa. Ingat bagaimana ia makan dengan orang-orang pemungut cukai dan sebagainya, dan mereka kritik Yesus. Jadi kritik itu terjadi ya oleh sebab kenapa? Ada sesuatu yang tidak ada yang dalam diri mereka, yaitu ya adanya tidak damai, ya, tidak memiliki kelegaan. Jadi semua menggambarkan manusia yang perlu kelegaan. Yesus siap untuk memberikannya, dan undangannya adalah datanglah kepadaku. Seperti orang tua katakan kepada anaknya, datang. Ya, jadi itu merupakan satu imperatif yang sangat penting sekali. Oke. Nah, apa artinya undangan itu? Undangan kemurahan. Undangan kasih karunia, ya, untuk menerima grace, ya, kasih karunia daripada Tuhan. Jadi bagaimanapun jahatnya manusia, Tuhan mengundang mereka, datanglah, ya. Bagaimanapun orang itu adalah mempunyai beban secara emosi ataupun mungkin kedukaan oleh sakit parah dan sebagainya, Tuhan katakan datanglah, ya. Undangan agar datang dan segera, dan ini tidak menunda-nunda, ya. Undangan yang menunjukkan pentingnya atau gawatnya suasana hingga dapat cepat untuk mengambil keputusan. Undangan diberikan kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja sebelum terlambat. Ya, jadi kembali ya, ya, datanglah. Jadi oke. Siapa yang saja yang bisa menawarkan istirahat? Bagaimana Anda bisa mendapat kepastian bahwa Yesus dapat memenuhi janjinya? Ya, nah. Tadi siapa? Vivi ya, Dokter Vivi, Matius 11, 27. Matius
Dr. Vivi, maaf di unmute dulu. Kenapa ya? Sorry. Sebelum Dr. Vivi baca, saya mohon kepada Bapak Ibu, tolong mikrofonnya dimatikan, ini berisik sekali ya. Dari tadi saya sudah matikan, sudah di mute, dinyalain lagi sama Bapak Ibu. Suara-suaranya di dalam ruangan Bapak Ibu itu masuk ke sini. Jadi mohon perhatiannya. Terima kasih. Silakan Dr. Vivi. Terima kasih. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Matius 11 ayat 27. Oke, terima kasih. Jadi Yesus mendapatkan kuasa daripada Allah. Oleh sebab Allah telah memberikan kuasa, Yesus mempunyai otoritas untuk mengampuni dosa. Sebab masalah orang tidak mempunyai damai, tidak punya kelegaan adalah masalah dosa. Jadi Yesus mempunyai otoritas itu. Yesus dapat memberikan damai sejahtera, dia memberikan kuasa untuk menebus semua manusia tanpa kecuali untuk mendapatkan keselamatan. Dengan demikian kita semua bisa mendapatkan rest, ya, yaitu kelegaan. Ya. Kemudian dalam Yesaya 61 ayat 1, Yesaya nubuatkan tentang pekerjaan Yesus memberikan apa? Kelepasan kepada mereka yang di dalam penjara, dan seperti itu kita berbicara tentang penjara dalam dosa, ya. Maka bisa ya mendapatkan kelegaan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang Yesus coba buat. Nah, sekarang kita coba lihat lebih lanjut, ya. Apakah yang menghalangi orang-orang untuk datang kepada Yesus untuk mendapatkan kelegaan bagi jiwa mereka? Kemudian kita coba lihat di dalam Matius 11 ayat 21 sampai 24. Jeff. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Oke, jadi hal-hal yang telah terjadi adalah apa? Yaitu ada masalah di sini kejahatan, ya, kemudian ketidakpercayaan. Excuse me. Ada ketidakpercayaan sebab banyak sekali mujizat-mujizat yang dibuat di tempat-tempat ini, ya, di Betsaida ataupun Justin. ya, ataupun juga di Kapernaum dan sebagainya, banyak sekali apa mujizat. Ya, bisa diteruskan Jeff, ini masih kelanjutannya. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Oke, jadi itu permasalahan yang merupakan salah satu konteks daripada mengapa Yesus katakan datanglah kepadaku, ya, oleh sebab banyak sekali yang bergumul di dalam dosa di kota-kota tersebut, oke, termasuk Kapernaum, ya, dan kita lihat banyak mujizat yang Yesus buat di Kapernaum. Nah, sekarang bisa didiskusikan, oke, apakah beban yang setan gunakan untuk mencoba kita yang akan menghalangi kita dalam mengalami kelegaan di dalam Yesus Kristus, ya, bisa didiskusikan, dan ada beberapa clue yang saya bisa berikan di sini. Ya, setan menggunakan segala macam cara, ya, meragukan keberadaan Allah, ya. Kemudian kalau percaya Allah itu ada, tetapi mereka berikan ajaran yang palsu. Kadang-kadang orang tergoda oleh sebab selera, oleh sebab kepelesiran, perasaan diri benar, masalah ekonomi menantang, ya, atau kadang-kadang masalah rumah tangga, ada masalah sekularisme, ya, kemudian kesibukan dalam pekerjaan, ya, ini pekerjaan apa? Pekerjaan Tuhan.
Orang-orang dalam bisnis mereka sibuk, tidak ada waktu untuk Tuhan. Kemudian mereka yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan kadang-kadang begitu sibuk dan tidak cukup waktu dengan Tuhan. Ya, memandang kepada manusia daripada kepada Tuhan. Jadi setan berusaha dengan segala macam cara yang menyebabkan manusia walaupun mungkin ya seperti orang yang disebut orang Kristen, namun tidak memiliki akan damai, tidak mempunyai kelegaan, dalam hidupnya. Nah, sekarang kita coba lihat kepada undangan yang lain ya, yaitu tentang masalah apa? Kuk, ya, pikulah kuk yang kupasang. Apakah arti daripada kuk? Apa maksudnya bila Yesus berkata pikulah kuk yang kupasang? Dr. Vivi. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 29 dan 30. Jadi kita lihat ya, undangan Yesus tadi itu adalah datang, kemudian pikulah kuk ya. Kemudian belajarlah padaku. Nah sekarang ada dua imperatif yang lain. Setelah undangan untuk datang, dia memberikan undangan untuk memikul kuk dan belajar dari dia. Ya. Kemudian, jadi demikian tiga undangan imperatif itu adalah come, take, and learn. Ya. Memikul kuk adalah lambang daripada penyerahan, kesatuan usaha dalam melakukan tugas yang dia berikan kepada kita. Nah, kita bukan memikul kuk itu, tetapi menyatu dengan dia dalam memikul kuk. Ya, sebab kuk dan beban itu ringan kalau bersama dengan Yesus. Kenapa? Ya, makanya dalam 1 Korintus 3:9 dikatakan kita adalah kawan sekerja dengan Allah. Ya. Kita bekerja untuk keselamatan sesama manusia. Kita bekerja bersama dalam jemaat di dalam pelayanan. Nah, kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan, itulah yang menyebabkan suatu tugas itu bisa menjadi ya ringan. Nah, murid ya sekarang dikatakan murid adalah seorang yang belajar. Pelajaran apa yang kita bisa perlu pelajari daripada Yesus? Ya, kita bisa belajar tabiatnya, hidupnya, pelayanannya, pengorbanannya, ajarannya. Ya, nah. Itu belajar itu adalah satu perkara yang menyebabkan kita boleh merefleksikan akan tabiatnya sehingga segala tugas pelayanan itu bisa mudah ya. Jadi belajarlah daripadaku. Kalau kita belajar dari Yesus, artinya kita adalah murid Yesus. Penurutan dan komitmen adalah tanda daripada pemuridan ya, discipleship. Nah, kita coba lihat misalnya Yohanes 8 ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Tetap belajar dari Yesus artinya tetap menjadi sebagai murid Yesus. Ya. Yohanes 6 ayat 66, banyak murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi begitu Yesus. Jadi oleh sebab kenapa? Ya, oleh sebab mereka tidak siap, mereka pikirkan bahwa Yesus akan menjadi raja di atas bumi dalam arti membebaskan mereka daripada kuasa Roma ya. Kenapa tidak? Ini baru saja belum lama mereka bisa makan enak ya. Oleh sebab Yesus kasih makan sama mereka, tetapi pada saat Yesus katakan bahwa dia tidak siap untuk menjadi raja, mereka mencoba merajakan dia tetapi tidak siap, mengundurkan diri ya. Nah, Lukas 9 ayat 62, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga. Nah, kalau begitu, bila kita tetap bergantung kepadanya dengan iman, maka kita dapatkan kuasa untuk berjalan dengan dia dan melayani dengan keselamatan orang lain. Jadi ketergantungan kepada Tuhan, ya memikul akan kuk tersebut dan belajar daripada Tuhan, Yesus ya akan sifatnya sehingga kita boleh
merefleksikan akan hukum Tuhan, arti kehendak Tuhan. Nah sekarang kita masuk kepada bagian kedua, kan belajar. Kalau saya belajar kita jadi mengenal, oke, mengenal Yesus. Ya, kita lihat Matius 11 ayat 29. Apakah arti menjadi lembut dan rendah hati? Ya, yang dia minta adalah kerendahan hati seperti anak kecil, dan Tuhan bisa menggunakan kita di dalam pekerjaannya. Kita coba lihat, ya. Mengenalkan Yesus. Rasul Paulus berbicarakan mengenai mengenal Yesus yang lemah lembut dan ramah dari Kristus. Berikan contoh dalam hidup Yesus yang menunjukkan bahwa dia adalah teladan dalam kelemahan lembutan. Oke, bisa dibaca ini yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, Dr. Vivi. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Kesediaan untuk membasuh kaki murid-muridnya. Tetap. Terima kasih. Nah sekarang tadi berikan contoh dalam hidup Yesus yang menunjukkan bahwa dia adalah teladan dalam kelemah lembutan. Ya, misalnya kesediaan membasuh kaki daripada murid-muridnya itu kan bukankah itu satu perkara yang luar biasa? Ya. Kemudian tetap mendoakan orang yang menganiayanya. Ya, coba bayangkan di kayu salib, ya, di kayu palang saat dia menderita dengan satu penderitaan yang sukar untuk kita dapat mengerti, ya. Penderitaan itu masih dia katakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu, ya, apa yang mereka buat. Luar biasa sekali. Dan bukan hanya itu, dalam detik-detik yang terakhir, ya, mau mati dia masih coba memberikan pelayanan, ya, kepada orang yang di sampingnya, ya. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa pada hari ini engkau akan berada dengan aku dalam kerajaan surga. Jadi tetap ia memberikan menjadi suatu berkat, ya. Dan Anda bisa sebutkan, bisa tanya, rundingkan kepada anggota kelas, ya, apa saja yang menunjukkan keramah tamahan, kebaikan, kelembutan daripada Yesus. Nah sekarang, mengapa karakteristik lemah lembut demikian penting bagi murid Yesus? Kita coba lihat, ya, dari Matius 5 ayat ke-5 dan Yesaya 57 ayat yang ke-15. Jeff? Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ya, luar biasa sekali. Dan ayat sebelumnya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, saudara-saudara sekalian, sering kelemah lembutan itu dianggap sebagai suatu kelemahan. Ya. Kalau orang itu lemah lembut, itu bisa diatasi, artinya gampang dipengaruhi. Tetapi ternyata tidak demikian. Ya, kelemah lembutan adalah satu kuasa dan orang bisa menemplak dengan lemah lembut. Nah, Yesus tinggal di hati orang yang remuk hatinya dan yang mempunyai kerendahan hati. Nah, karakter daripada kekristenan, kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukan berarti kelemahan. Ya. Kita ingat pengalaman Musa, orang yang paling lemah lembut tetapi pemimpin yang kuat, luar biasa, dia tegas tetapi disebutkan orang yang paling lemah lembut, ya. Artinya dikritik sana sini dan sebagainya, tetap dia mendoakan dan memohon pengampunan Tuhan kepada mereka. Itu satu hal yang luar biasa. Yohanes Pembaptis orang yang lemah lembut, namun evangelis yang luar biasa. Dia siap berkata, biarlah dia bertambah-tambah dan aku berkurang-kurang, ya. Itu menunjukkan kelemah lembutan, tetapi bagaimana dia tetap teguh, ya, di dalam menemplak, ya, orang-orang Farisi dan sebagainya. Kelemah lembutan Yesus sebagai anak domba, namun bertahan dalam penderitaan sampai mati untuk kita semua. Jadi sifat-sifat kelemah lembutan harus menjadi tabiat daripada kita masing-masing. Kadang-kadang, ya, saya harus memberikan pandangan pada orang yang begitu marah kepada suaminya
atau kepada iparnya, ya, dan dikatakan kalau dia buat lagi satu kali lagi, saya akan tempeleng dia. Ini terjadi, ya, oleh sebab kebetulan ya saya sering memberikan counseling dan sebagainya. Kita dapatkan kalimat-kalimat yang demikian dan kita coba meredakan, ya, bagaimana kita sebagai orang Kristen perlu mempunyai kelemah lembutan, ya, untuk tetap membalas kebaikan dengan artinya membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara sekalian, kita coba lihat akan Christ Object Lesson halaman 52. Ini adalah dalam bahasa Inggris, coba lihat bahasa Indonesianya. Untuk kutipan ini, Peggy boleh tolong baca. Suatu pengetahuan akan kebenaran itu tidak bergantung begitu banyak atas kecakapan pikiran, melainkan atas kemurnian maksud, kesederhanaan iman yang ikhlas dan taat. Bagi mereka yang didapat kerendahan hatinya mencari tuntunan ilahi, malaikat Allah datang mendekat. Roh Kudus diberikan untuk membuka di hadapan mereka permata-permata kebenaran yang limpah. Luar biasa sekali. Jadi Tuhan siap untuk memberikan permata-permata kebenaran dengan limpah. Tetapi siapa, ya, mereka yang rendah hati, yang mencari tuntunan ilahi. Saudara sekalian, tidak peduli apa pekerjaan Anda, ya, sebagai guru atau sebagai dokter atau sebagai pengusaha atau sebagai CEO dari suatu perusahaan, ya, kita perlu tuntunan ilahi. Jangan percaya kepada kita punya kesanggupan kita sendiri. Sering kita salah. Kita perlu tuntunan Dia untuk memimpin kita. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada berkat di dalam Tuhan, ya. Jadi kalau katakan bahwa mengenal Tuhan itu Tuhan yang apa? Yang lemah lembut dan kerendahan hati, ya. Itu yang kita lihat di dalam pelajaran kita. Kemudian berkat dalam Tuhan. Apa saja berkat yang akan diberikan bagi mereka yang datang kepada Yesus? Kita katakan aja kalau kita datang, Tuhan akan memberikan apa? Kelegaan, kesentosaan, ya, damai sejahtera sebab dosa yang Yesus telah ampuni. Ya, Yesus mempunyai otoritas untuk mengampuni dosa kita. Nah, ya. Kita coba lihat ini rupanya saya harusnya ini B, ya. Matius 11 ayat 30, mengapakah kuk yang Yesus berikan kepada kita itu ringan atau menyenangkan? Ya, sesuai dengan bahasa Greka, mudah dapat dimengerti atau ringan, ya, menyenangkan. Banyak yang akan menganggap hukum itu begitu berat, ya. Namun dengan bersama Kristus penurutan itu menjadi mudah diturut dengan sukacita. Sebab kita bicara tentang kuk, ya. Kuk itu yang sering orang anggap sebagai suatu beban, ya. Dan kenapa itu adalah satu perkara yang keras, kan, pikulah kuk, ya. Jadi orang pikir itu adalah sesuatu beban, ya. Lupa bahwa yang dimaksudkan memikul itu adalah supaya bersekutu dengan Tuhan untuk berserah sepenuhnya untuk bersama-sama melaksanakan akan tugas itu sehingga itu menjadi hal yang ringan, ya. Ingat, penurutan itu mudah bila kita ingat dua hal. Apa itu? Betapa buruknya dosa. Kalau kita tidak ingin berdosa sebab Yesus harus mati di kayu palang, ya. Coba bayangkan saudara-saudara sekalian, ya, penderitaan Yesus di detik-detik terakhir daripada kematiannya. Luar biasa sekali. Dia dicemeti, dia diludahin, dia dipukul, ya, dengan penderitaan yang luar biasa, dan semua menggambarkan akan buruknya dosa. Nah, lebih sering kita merenungkan ini, makanya Roh Nubuat katakan kita harus renungkan itu satu hari, itu 1 jam dalam satu hari, ya. Lebih kita merenungkan, maka kita lebih dapat membentuk akan tabiat Dia. Kita punya karakter itu dapat disegarkan, ya. Kekuatan daripada Tuhan menjadi bagian kita. Jadi segala macam tugas, sebab menurut hukum bisa menjadi satu kuk, ya, artinya satu beban, ya. Waduh, ya, saya harus dikeluarkan oleh sebab pelihara hari Sabat dan sebagainya. Itu sering menjadi suatu perkara yang susah. Tetapi kalau kita ingat apa yang Yesus sudah buat kepada kita, maka kita rasa, oh, enggak apa-apa, ya. Jadi kemudian betapa besarnya kasih Allah. Jadi dua perkara yang kita harus ingat, ya.
kalau kita mau supaya beban itu menjadi ringan, penurutan itu adalah mudah kalau kita merasakan buruknya dosa dan melihat betapa besarnya kasih Allah. Baik, Perjanjian Baru membicarakan bahwa mencoba menyelamatkan diri dengan usaha sendiri adalah satu kuk yang membebani kita. Kapankah Anda menyadari bahwa keselamatan datang melalui kasih karunia dengan hubungan Yesus yang sangat mengasihi kita? Ya, jadi ayatnya yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 1 ya, siapa yang baca sekarang? Vivi? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oke, jadi kita lihat kuk perhambaan ini berbicara mengenai masalah apa? Penurutan dengan kuasa sendiri. Kalau kita mau coba menurut hukum Tuhan dengan kuasa sendiri dan merasa bahwa selamat dengan menurut itu sendiri, maka kita akan gagal. Ya, Anda bisa coba mau menurut hukum Tuhan, ya, maka Anda akan selalu gagal. Tetapi dengan Tuhan bersama-sama Anda, maka penurutan menjadi satu perkara yang menjadi sukacita. Oke, nah sekarang berkat itu jadi keringanan. Apakah beban ringan yang Yesus tawarkan sebagai gantinya beban yang kita sebagai gantinya beban kita yang berat, ya maksudnya. Oke, Jeff, Efesus 2, 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Terima kasih. Jadi kalau kita merasa bahwa menurut itu adalah yang menyelamatkan kita, maka kita akan merasakan itu satu perkara yang berat. Aduh, ya tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya tidak boleh selera, tidak boleh makan babi, tidak boleh makan udang. Ya, saya mau makan babi, saya mau makan udang. Ya. Tetapi sesudah melihat bahwa ini adalah sesuatu perkara yang Tuhan berikan dengan penyerahan kepada Tuhan, menyerahkan selera kepada Tuhan, maka wah, sekarang tidak bisa lagi saya cium minyak babi misalnya, ya. Saudara-saudara sekalian, itu menjadi satu perkara yang ringan, ya. Kenapa? Asal percaya kepada Tuhan, itu adalah satu hal yang luar biasa. Oke, nah kalau kita baca kepada Ibrani 8 ayat 10, ya, hukum Tuhan itu di dalam hati, itulah yang Tuhan berikan. Oleh sebab hukum Tuhan sudah berada di hati kita, maka penurutan itu menjadi ringan. Ya, kita suka untuk menurut dengan sukacita. Penurutan bukan untuk mencapai keselamatan, tapi oleh sebab kasih kepada Allah, atau kita sudah diselamatkan. Ya, kita lihat tadi dari Galatia 5:1. Ingat, Jethro meringankan beban daripada Musa, ya, dalam pelajaran kita ada Yesus akan meringankan beban kita. Paulus bicara tentang tubuh Yesus, ya, bagian tubuh harus punya peranan, perlu mengurangi beban satu sama lain. Oke. Dan contohnya adalah Galatia 6 ayat 1 dan 2. Oke. Nanti kita akan bacakan tentang Galatia 6 ayat 1 dan 2. Oke. Nah, sekarang untuk diskusi di dalam kelas, ya, ulangi kehidupan Yesus. Di mana Anda dapat bukti dari bebannya untuk mereka yang hilang? Lukas 19 ayat 10. Oke. Vivi? Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Yesus datang, ya, adalah untuk mencari kita semua. Dan kita semua adalah orang-orang yang sudah hilang. Oke. Nah, sekarang mengapa bebannya itu ringan? Oke. Kita coba lihat, ya, di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Ya, Jeff. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, gantinya sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, kadang-kadang kita lemah ya. Beberapa waktu belum lama ini ya, mungkin minggu lalu saya dapatkan surat daripada seorang ketua daerah yang dikatakan, saya rasa beban saya tidak bisa lagi. Ya, dia panggil sir sama sir, saya tidak bisa lagi. Ya, mungkin saya harus lepaskan tugas ini ya. Oleh sebab terlalu banyak kritik, saya disalahkan bolak-balik dan sebagainya. Ya, kemudian dikritik mana-mana. Jadi apa yang saya katakan ya, kritikan itu adalah harga daripada kepemimpinan. Ya. Dan semua kita akan selalu kritik ya. Bagaimanapun kita bisa berbuat ya. Bayangkan, saya juga dikritik, bahkan saya dibilang saya Jesuit katanya. Jadi satu hal yang sangat menarik, kenapa? Oleh sebab saya tidak sependapat dengan mereka yang anti Trinitas. Padahal justru ada yang anti Trinitas bicara mengenai masalah Yesus, itu justru itu ajarannya itu sama seperti gereja Katolik misalnya. Oke, anyway, saya pun dikritik dan sebagainya, pernah difitnah dan sebagainya. Ada orang yang datang kepada ketua General Conference coba menfitnah saya, sesudah dikonfrontasikan tidak benar. Ya. Jadi, tetapi semua kita akan mengalami segala permasalahan. Bagaimana itu bisa ringan? Kalau kita bandingkan dengan hidup Yesus, dikatakan coba lihat memandang kepada Yesus ya, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Bagaimana kita pengorbanan Yesus. Jadi kalau kita coba lihat Yesus Kristus, semua itu ringan adanya. Yesus ditempeleng, dapat mahkota duri, ya, sampai dicemeti dan sebagainya. Kita kan nggak sampai begitu. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, di dalam mempertahankan kebenaran, Yesus Kristus tetap teguh, ya, dianiaya sekalipun. Itulah sebabnya kalau kita bergantung kepada Yesus dan melihat apa Yesus buat, maka beban itu ringan adanya. Oke. Baik, ada kutipan. Nah, sekarang ini sudah di dalam bahasa Indonesia. Kalau kutipan Ibu Peggy yang baca ya. Child Guidance 267. Ya. Bila mana engkau menemukan bahwa pekerjaanmu itu sukar, bila mana engkau bersungut atas segala kesulitan dan ujian, bila mana engkau mengatakan bahwa engkau tidak mempunyai kekuatan untuk mengalahkan penggodaan, bahwa engkau tidak bisa mengalahkan sifat tidak sabar, dan bahwa kehidupan sebagai pengikut Tuhan itu adalah suatu pekerjaan yang berat, ketahuilah bahwa engkau tidaklah memikul kuk Yesus, engkau sedang memikul kuk guru yang lain. Oke. Jadi ini satu harus ingat ya. Sebab kalau kita memikul kuk Yesus ya, maka pekerjaan itu kita tidak akan rasakan satu hal yang sukar. Nah, sekarang bagaimana kepedulian kepada yang hilang memenuhi akan hukum Kristus? Jadi saya sebutkan tadi Galatia pasal 1 dan 2, kita lihat di sini Galatia 6 ayat yang kedua. Oke, Vivi? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, jadi kita memenuhi hukum Kristus dengan saling menolong satu sama lain, mengurangi beban satu sama lain. Apalagi dalam masa pandemik ini, ya, yaitu kita perlu untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, ya. Bahkan kami minta kepada semua panti asuhan, ya, coba lihat tetangga-tetangga dan sebagainya yang kekurangan makanan, ya, ataupun tidak ada masker. Mereka
kita kasih mesin jahit ya, mereka bikin banyak sekali masker, kemudian bisa bagi-bagi masker, bagi-bagi makanan dan sebagainya. Yang tidak ada makanan ekstra kita berikan Sekarang saatnya dana kita membantu dari dalam Yapi Pusat. Ya. spasi. Jadi kita harus saling menolong mengurangi beban. Jadi beberapa poin penting. Ya. Ada ilustrasi seorang yang membawa beban berat, bawa kentang, ya, ditawarin naik truk, dia senang, tetapi dia masih memikul bebannya waktu dia berada di truk. Ya, jadi dia tetap pikul. Jadi waktu saya, kenapa harus dipikul? Ya, ya, saya berterima kasih saya sudah bisa naik truk, ya, tetapi saya tidak mau memberikan beban kepadamu dengan membawa ini kentang. Ya. Jadi mungkin banyak sekali orang yang tidak mau memberikan beban hidupnya kepada Yesus. Ya, coba dia kerjakan sendiri. Ya, itu berarti kita masih belum menyerahkan kita punya aku kepada Yesus Kristus. Apakah Anda punya beban berat? Letakkanlah di dalam Yesus. Ya, ingat ya Ibrani 5:2, kita punya imam besar yang berkemurahan ya di dalam Yesus Kristus. Oke. Aplikasi. Kapankah Yesus memanggil Anda untuk menjadi muridnya, untuk belajar dari Dia? Bagaimana hidup Anda berubah sejak Anda memberikan sambutan Anda kepada undangannya? Ini adalah satu perkara yang di-share sebagai aplikasi pengalaman daripada hidup Anda sendiri. Ya, nah, bagikan pengalaman Anda merasakan beban untuk mereka yang tidak mengenal Yesus. Bagaimana sambutan Anda terhadap panggilan tersebut? Ya, jadi keterlibatan Anda dalam Zoom atau dalam memberikan pelajaran Alkitab ataupun ya seperti tadi malam saya dengar dari Zev Eman buat KKR di Myanmar ya. Jadi kegiatan-kegiatan evangelisasi ya, kami sekarang kan banyak kritik-kritik tentang Advent dan kami memberikan seri ya, sudah 15 ini seri melalui video melalui YouTube ya, yaitu ajaran Advent tentang ya, oleh sebab banyak orang tanya tentang Sabat dan mengkritik Advent. Jadi ajaran Advent tentang Sabat, memelihara Sabat, ajaran Advent tentang Trinitas, ajaran Advent tentang makanan ya. Itu sudah 15 ya. Anda paling sedikit bisa bagikan kepada teman-teman ataupun family dan sebagainya ya yang belum mengenal akan kebenaran. Bagaimana kita menolong mereka yang mempunyai beban berat dalam kehidupan? Apa saja yang Anda telah buat untuk mengurangi beban mereka? Ya, ya, tetangga-tetangga atau family ya yang mengalami masalah oleh pekerjaan, oleh sebab di dalam masa pandemik ini ya, anak-anak ya yang perlu mendaftar dan tidak ada dana ya untuk teruskan sekolah ya. Jadi ini adalah masa pendaftaran ya. Jadi ya kami cukup sibuk ya untuk coba menyalurkan ya bantuan ya ke Unclub, ke Unai ataupun juga ke PTSM. Jadi kita bisa terlibat di dalam berbagai macam kegiatan untuk mengurangi beban daripada saudara-saudara kita seiman. Baik, itu pelajaran penting, tetapi ada dua kutipan, ada sebetulnya satu kutipan, tetapi dua slides ya sebab panjang itu adalah diambil dari Anda punya pelajaran sekolah Sabat yang terakhir ya halaman terakhir. Faith and Works halaman 38 dan 39. Peggy. Ya. Diperlukan perhatian yang terus-menerus dan sungguh-sungguh. Pengabdian yang penuh kasih, tetapi ini akan datang secara alami ketika jiwa dijaga oleh kuasa Allah melalui iman. Kita tidak dapat melakukan apapun, sama sekali tidak ada, untuk memuji diri kita sendiri untuk bantuan ilahi. Kita tidak boleh mempercayai sama sekali diri kita sendiri atau pekerjaan baik kita. Tetapi ketika sebagai orang berdosa dan makhluk yang penuh dosa, kita datang kepada Kristus. Kemudian kita dapat menemukan istirahat dalam kasih-Nya. Allah akan menerima setiap orang yang datang kepadanya dengan percaya sepenuhnya pada jasa seorang juru selamat yang disalibkan. Kasih muncul dalam hati.
Mungkin tidak ada perasaan gembira yang luar biasa, tetapi ada keyakinan yang aman selama-lamanya. Setiap beban adalah ringan, karena kuk yang dikenakan Kristus itu enak. Tanggung jawab menjadi kegembiraan, dan pengorbanan menjadi sebuah kesenangan. Jalan yang sebelumnya tampak diselimuti kegelapan menjadi cerah dengan sinar dari matahari kebenaran. Ini adalah berjalan dalam terang, sebagaimana Kristus ada dalam terang. Luar biasa sekali. Saya senang sekali dengan kutipan ya. Tanggung jawab menjadi kegembiraan, pengorbanan menjadi sebuah kesenangan. Saudara-saudara sekalian, ya, bagaimana sikap Anda kalau orang minta sumbangan? Ada yang ngomel, terus-terusan dia minta sumbangan, ya terus-terusan. Saudara-saudara sekalian, kalau orang minta sumbangan itu adalah satu kesempatan kasih Tuhan kepada mereka. Oke, jadi kita harus menganggap ini satu sukacita. Selama Tuhan memberikan berkat kepada kita, kita masih bisa menolong. Ada waktunya di mana kita bisa berbagi beban kepada orang lain. Ya, jadi seperti saya ambil contoh ya, ini kebetulan ya ada Jeff Eman di sini ya, yang ada program scholarship daripada alumni UNAI, Ikatan Alumni UNAI. Jadi kami pun ada scholarship, kemudian ada hutangnya besar sekali, 32 juta ya. Kemudian kami mempunyai keterbatasan di dalam membantu. Kemudian saya selalu minta kepada Nadua ya bersama, oh ada pinjaman yang bisa dapat diberikan. Jadi akhirnya mereka bisa tertolong untuk tamat ya. Itu terjadi untuk beberapa orang yang bisa tamat ya oleh sebab bantuan-bantuan yang diberikan oleh Ikatan Alumni UNAI ya, ataupun juga oleh bantuan-bantuan dari sumber yang lain atau dari pribadi dan sebagainya. Jadi jangan ngomel kalau orang minta bantuan. Oke, biarlah sukacita, dikatakan secara alamiah ya. Kenapa? Kasih muncul dalam hati ya. Jadi ada sukacita di dalam memberikan pertolongan ya. Dan saya merasa senang ya, mungkin satu kesaksian mungkin Peggy tahu, minggu yang lalu diperlukan uang 25 juta ya, untuk untuk selapur. Kemudian saya katakan, oke, ini sekian dari kami, kemudian langsung yang lain katakan, oke, saya sekian. Oh, langsung selesai ya. Dan program itu bisa selesai, yaitu untuk ada satu studio rekaman di kita punya panti asuhan di Purwodadi. Oke. Jadi saling mengurangi beban, saling menolong itu sangat penting sekali ya, dan tidak ada omelan ya. Oleh sebab apa? Itu kasih muncul dari dalam hati. Oke, saudara-saudara sekalian, question and answers. Ya. Baik, terima kasih Pendeta Kuntaraf sudah tiba di sesi tanya jawab, dan saya lihat di kita punya chatroom belum banyak pertanyaan, baru ada 3 penanya, dan bagi mereka yang mau bertanya langsung boleh klik raise hand. Dan saatnya sekarang kita akan memberikan kesempatan kepada Pendeta Kuntaraf untuk minum dulu sambil kita akan melihat teaser acara Pendeta Kuntaraf berikut ini.
terima kasih. Jadi kami mau mengundang Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini untuk mengikuti acara hari Minggu pagi jam 8 pagi bersama Pendeta Richard Sabuin dan jam 8 malam hari Minggu bersama Pendeta Kuntaraf. Dan satu hal yang saya mau saksikan di sini adalah acara dari Pendeta Kuntaraf ini berbahasa Inggris, namun banyak dari beberapa mancanegara ya mereka hadir, mereka belajar Alkitab itu dengan sungguh-sungguh. Jadi tolong doakan dalam doa saudara-saudara agar mereka tetap setia dalam mengikuti acara ini. Nah, selanjutnya sudah ada beberapa yang raise hand, saya lihat di sini juga ada beberapa pertanyaan yang ada di chat room. Namun sebelum kita lanjutkan tanya jawab ini, saya mohon Pendeta Kuntaraf karena ada kedukaan ya Pendeta Yanto Lukas yang juga suka mengikuti acara PGSSI ini. Dia baru saja bulan lalu kehilangan ayahnya meninggal, kemudian kakaknya Esther Lukas dan tadi Ruth Lukas. Jadi bolehlah kita tunduk kepala sebentar, berdoa untuk Pendeta Yanto Lukas dan keluarga agar diberikan kekuatan. Boleh Pendeta Kuntaraf berdoa sejenak? Bapa kami dalam surga, kami datang kepada Tuhan, menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang lemah, namun kami bersyukur bahwa di dalam Tuhan kami dapatkan kekuatan. Kami teringat ya Tuhan akan keluarga dari Pendeta Lukas, ya, yang Pendeta Yanto Lukas yang sekarang mengalami akan musibah secara bertubi-tubi. Bapa dalam surga, kami serahkan kepada tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan kekuatan iman, ya, pengharapan yang teguh, ya, kepada Pendeta Yanto Lukas, keluarga dan seluruh keluarga besar Lukas. Biar dalam segala sesuatu yang telah terjadi, ketergantungan kepada Tuhan boleh menjadi bagian keluarga ini. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau yang sendiri akan memberikan penghiburan yang sempurna. Dan biarlah pengalaman ini boleh mengingatkan kepada keluarga Lukas dan kepada kami sekalian, bagaimana hidup itu adalah hidup yang penuh keterbatasan dan perlunya kami bergantung kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Dengan demikian kami dapat mempunyai kekuatan iman. Kami dapat siap untuk menghadapi kehidupan dan menyadari bahwa kami menyadari akan rencana Tuhan dalam hidup kami, yaitu untuk tetap menjadi berkat bagi sama manusia dalam keadaan yang sangat genting ini. Terima kasih ya Tuhan, oleh sebab kami mempunyai pengharapan dalam Tuhan. Yesus akan datang, di mana kami boleh bertemu dengan orang-orang yang mendahului kami, dan kami boleh hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya, beserta dengan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah pengalaman ini boleh menjadi bagian daripada hidup kami, pengharapan ini menjadi bagian kami sekarang untuk selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Baik, saya akan bacakan pertanyaan yang pertama seperti biasa dari Ibu Evi ya. Yang pertama. Oke. Pertanyaannya, apakah keraguan Yohanes Pembaptis tentang Tuhan Yesus membuat lehernya diizinkan Tuhan Yesus dipancung? Bukan, Yohanesnya yang dipancung ya. Oke, jadi yang menyebabkan keraguan-raguan, ya, artinya dia dipancung bukan oleh sebab keraguan-raguannya, tetapi dia sudah siap untuk menghadapi pancungan oleh sebab dia sudah diperbaharui imannya, ya, melalui jaminan yang diberikan oleh Yesus. Saudara-saudara sekalian, ya, mungkin saya bisa berikan lebih dalam pengalaman daripada Yohanes Pembaptis, ya. Kenapa dia sampai ragu-ragu? Ya, ada beberapa alasan, ya. Sama seperti murid-murid Yesus, dia berpikir bahwa Yesus itu akan datang dengan menjadi raja dan membebaskan mereka daripada kuasa Roma. Jadi sementara waktu berjalan, ya, dan Yesus sama sekali tidak bikin apa-apa, sementara dia itu berada di dalam penjara. Ya.
ya, maka keraguan itu timbul. Dan penjaranya itu bukan sembarangan penjara, saudara-saudara. Ya, tulisan daripada Josephus mengatakan bahwa dia di dungeon. Ya, dungeon di tempatnya juga, di lokasinya itu ada, bisa telah diketemukan, yaitu di negara, di kerajaan Yordan sekarang ini. Ya, jadi itu adalah dungeon, itu penjara di bawah tanah. Ya, jadi dengan ruang yang terbatas dan nafas, artinya udara yang terbatas, minuman terbatas, dan semua keterbatasan, maka itu menyebabkan pikirannya tidak bisa bicara secara normal. Kemudian di samping itu, pengaruh daripada murid-muridnya. Roh Nubuat katakan, murid-muridnya yang ragu-ragu, kenapa ini Yesus tidak bikin apa-apa? Jadi oleh sebab keraguan-raguan itu bisa menular, maka itulah yang menyebabkan dia ragu-ragu. Ya. Jadi keraguan muridnya menjadi keraguan-raguan daripada Yesus, sampai dia menjadi keraguan-raguan daripada Yohanes, sampai dia langsung bertanya, apakah engkau yang akan datang itu atau kami harus menantikan yang lain? Nah, tetapi akhirnya dia dikuatkan waktu murid-murid itu melihat apa yang Yesus buat, ya, kemudian menyampaikan kepada Yohanes, maka langsung pikirannya terbuka, langsung rupanya Yesus adalah kegenapan daripada nubuatan. Jadi dia ingat kepada nubuatan Nabi Yesaya, dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 tentang pekerjaan Yesus. Maka oleh sebab dia sekarang sudah kuat, ya, dia lihat, wah betullah Yesus adalah Mesias, dia siap untuk mempertahankan kebenaran, dan ia siap untuk dipancung, ya, sekalipun. Oke. Jadi bukan sebab ragu-ragu makanya dia dipancung, tetapi dia mempunyai iman yang cukup kuat dan siap untuk dipancung dan menjadi teladan bagi orang lain, ya, bahwa orang yang mengenalkan Tuhan, dia siap untuk menghadapi berbagai macam aniaya, termasuk dipancung sekalipun. Dan itu menjadi satu pelajaran untuk orang-orang Kristen pada abad pertama, abad kedua sampai abad ketiga, ya, sampai kepada masa aniaya dari Diocletian atau dari Nero dan sebagainya. Itu semua siap untuk mati. Kenapa? Sebab Yohanes juga telah siap untuk mati. Baik, terima kasih, Pendeta. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Pulau Lasman. Pertanyaannya banyak juga nih Pak Lasman ya. Yang pertama, pelajaran Senin. Kuk dipasang di pundak lembu. Kalau kuk Kristus dipasang di mana? Bahu, leher, pundak, batin jiwa, atau hati kita? Pertanyaan kedua, pelajaran Selasa, apakah di tengah kondisi gencarnya medsos dan IT dan tantangan hidup kian keras di tengah pandemi, lemah lembut dan rendah hati masih bisa jadi gaya hidup orang Kristen dalam kurung Advent saat ini? Terima kasih, Pendeta. Jadi ini 2 pertanyaan. Saya pikir banyak, kalau hanya 2, belum banyak. Oke. Iya. Ya, yang dimaksudkan itu adalah sesuatu perkara yang bersifat simbolik, ya, dan itu adalah sesuatu perkara yang boleh menjadi bagian di hati kita masing-masing, ya. Jadi itu seperti yang saya katakan itu, ya, memikul kuk artinya berarti kita mempunyai submission, ya, mempunyai penyerahan, ya, kepada Tuhan. Apa yang kita serahkan, ya, itu keseluruhan daripada tubuh kita, sebab man is a holistic being, ya. Tetapi yang menjadi keputusan itu kan adalah kita punya pikiran, kita punya frontal lobe, ya, judgment, ya, pertimbangan untuk menerima dan menolak berada dalam kita punya pikiran, ya, dalam otak kita, ya, itu ya sebagian juga daripada tubuh kita, ya. Jadi penyerahan kepada Tuhan apapun yang terjadi, ya, sehingga kita boleh merasakan satu beban yang ringan. Saudara-saudara sekalian, orang yang kematian, yang tidak mengenal Tuhan, itu rasa beban yang keras sekali, ya. Tetapi untuk kita merasa beban yang bukanlah satu perkara yang berat, ya. Kami kehilangan, artinya kematian anak kami laki-laki satu-satunya, ya. Tetapi ya sedih, tetapi kita mempunyai kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapinya, sehingga kita bisa menggunakan peristiwa itu justru untuk menolong orang lain, ya. Jadi ringan, ya, kematian itu menjadinya, ya. Kenapa? Oleh sebab Tuhan sudah berikan pengharapan dan kekuatan kepada kita, dan itu tergantung kepada kita punya
pertimbangan, yaitu di pikiran kita masing-masing. Kemudian, zaman medsos. Apakah kita bisa lemah lembut? Oh ya, ya saya percaya kita bisa lemah lembut di medsos ya. Ada orang yang langsung marah di medsos ya. Artinya memaki di medsos. Saya tidak tahu kenapa saya punya nama selalu dimasukkan oleh itu yang debat-debat antara golongan agama ya. Dan saya lihat perdebatan yang main-main yang memaki orang dengan segala macam istilah binatang, babi kamu dan sebagainya. Itu adalah oleh sebab ya mereka yang tidak betul-betul mengenal akan Yesus. Oke, saya percaya ya kita bisa ya tetap lemah lembut di dalam diskusi ya. Ya, misalnya menggunakan kata I ya. Saya rasa atau saya sedih loh dengan pendapat ini ya. Sekarang saya sedang menyiapkan sebuah surat yang sedang marah-marah oleh sesuatu, oleh perbedaan paham soal ini, soal vaksin. Ya, sebab soal vaksin ada yang artinya orang yang begitu fanatik sekali ya sampai artinya menyebutkan saya sudah pengikut Lucifer ya dan sebagainya ya. Jadi saya akan coba lemah lembut katakan saya sedih kok masalah vaksin memisahkan hubungan kita ya. Kita harus tetap menjawab dengan lemah lembut ya kepada orang yang ya yang marah kepada kita sekalipun. Jadi jawabnya kepada Saudara Lasman, benar, saya percaya dalam masa pandemik sekalipun kita harus tetap lemah lembut di dalam kita punya komunikasi. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Kuntara Peggy. Iya, terima kasih Pak Lasman. Selanjutnya saya akan panggilkan yang raise hand. Di sini ada Bapak Lodi Surentu. Pak Lodi, masih sama-sama? Ya, boleh di-unmute Pak Lodi Surentu, ada di mana? Ya, beliau ada di Sulawesi Tengah. Oke. Selamat malam, selamat sahabat. Selamat sahabat. Mungkin sebagian dari yang saya ingin sampaikan sudah sempat tersentil dalam jawaban-jawaban. Saya tidak tahu kenapa, karena memang kondisi saat ini mungkin. Saya cuma ingin mau coba menghubungkan undangan Yesus ini yaitu marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kondisi yang membuat banyak orang pada ketakutan, membuat orang banyak ingat Tuhan. Dan boleh jadi untuk menjawab apa yang Yesus sampaikan di dalam Matius 11 ayat 28. Tetapi di saat mereka datang dengan sungguh-sungguh, kalau mengikuti uraian-uraian yang disampaikan oleh Pendeta Kuntaraf tadi, itulah yang sangat ideal, yang harus kita contohi dari kehidupan Yesus. Ada juga sebagian Rasul Paulus yang sudah memiliki itu. Tapi bagaimana dengan mereka yang baru datang aktif di gereja? Tiba-tiba ayah, ibu mereka, anak mereka yang oleh karena pandemik ini tiba-tiba meninggal. Bagaimana mungkin secara manusia kita akan siap menerima kondisi yang seperti ini? Bahkan ada yang sampai membanting-banting Alkitab seakan-akan mau mengutuk Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan seperti ini di saat kami mau datang dengan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan? Saya mungkin tidak akan membandingkan itu dengan keluarga yang sudah didoakan khusus tadi. Karena memang mereka umat Tuhan yang setia. Tapi bagaimana dengan mereka yang boleh bilang masih baru mau kembali, tiba-tiba sudah dilanda dengan kondisi seperti itu. Kira-kira saran atau kira-kira apa pendapat atau komentar pendeta
untuk menguatkan kita ketika mungkin apakah lewat online seperti ini kita akan mengajar atau ditanya oleh orang lain. Kira-kira bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pendeta. Saya ingat saya pernah diundang oleh Ibu Peggy untuk bicara kepada para janda-janda, ya, yang mengalami musibah seperti ini, ya. Coba memberikan kekuatan, ya, dan ada satu satu pelayanan khusus itu, ya, dan perlu untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, ya, kita tidak boleh menganggap bahwa malapetaka itu datang dari Tuhan. Ya. Pengalaman daripada Ayub menunjukkan bahwa setan itulah yang menjadi sumber malapetaka. Jadi dalam itu poin yang pertama yang kita harus ingat. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit, ya, tetapi Tuhan bisa mengizinkan sesuatu bisa terjadi kepada seseorang, ya. Jadi kalau ini disampaikan kepada keluarga ini, katakan bisa menyampaikan bahwa memang setan tidak senang Anda untuk terima Yesus, ya. Sampai ya setan membuat ini bisa terjadi, memberikan ini akan malapetaka, ya. Dan Tuhan juga, artinya firman Tuhan mengatakan ya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 yang mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan suatu pencobaan lebih besar daripada kekuatan kita, ya. Artinya kalau sampai ada satu ya pencobaan ya yang datang, ya itu berarti bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan artinya kepadanya, jadi dia akan bisa bertahan, ya. Nah, jadi Anda sebagai teman ataupun juga sebagai saudara seiman dan sebagainya, ya coba selalu ya misalnya dekat dengan dia, ya mendengar. Kadang-kadang mereka itu hanya perlu ada orang yang dengar, ya, menunjukkan simpatik. Dalam keadaan yang demikian, kedukaan, ya kirimlah makanan, ya, menunjukkan simpatik. Kemudian menyatakan ternyata mereka akan bisa lihat bahwa umat Tuhan adalah umat yang bersimpatik satu sama lain. Umat Tuhan adalah umat yang bisa mengurangi beban satu sama lain. Ya. Jadi dengan hanya mendengar, kemudian mungkin kadang-kadang menggunakan kalimat yang sangat pendek, ya, frasa yang pendek yang katakan memang setan tidak senang bahwa orang menerima kebenaran, makanya pencobaan ini datang. Ya. Jadi itu adalah satu proses, ya, atau proses kehidupan, ya, yang umumnya orang Kristen menghadapi proses ini dengan lebih baik. Ya. Kenapa? Oleh sebab kita punya pengharapan, ya. Oleh sebab kita kepada Tuhan kita bisa bergantung, ya. Jadi pengalaman ini bisa datang kepada siapa saja, kan? Kan coba pikirkan, ya. Kalau misalnya saya adalah guru di satu kelas yang muridnya 40 orang. Kemudian ya semua dikasih ujian, tetapi anak saya yang duduk di situ tidak dikasih ujian. Saya adil atau tidak? Tidak adil, semua harus diuji. Ya. Jadi ujian itu datang kepada setiap orang, ya. Namun ya, oleh sebab anak saya di kelas itu paling sering dia mengetahui akan metode saya, caranya. Saya tidak kasih tahu jawaban daripada ujian tersebut, tetapi dia mengetahui cara-cara saya. Jadi itu menolong dia untuk menghadapi akan ujian tersebut. Jadi demikian juga dengan umat Tuhan yang telah menerima yang menghadapi suatu ujian yang seperti ini, mempunyai kapasitas yang lebih besar untuk menghadapi tantangan yang datang.
Jadi firman Tuhan ya dapat menguatkan, ya, dan pengalaman hidup Anda atau pengalaman hidup orang lain bisa ikut menguatkan, ya. Jadi biarlah kita boleh menjadi orang yang bisa saling ikut mengurangi beban akan saudara-saudara. Apakah saya sudah menolong? Iya, iya. Semoga. Ya. Iya, terima kasih Saudara Lodi, terima kasih Pendeta sudah menjawab. Dan sekarang saya akan panggilkan juga yang raise hand. Jadi diselesaikan yang raise hand itu Bapak Denis Tambunan. Bapak Tambunan. Iya. Baik, terima kasih Bu Peggy. Selamat sahabat, selamat malam kepada kita semua. Selamat sahabat, Selamat sahabat. Ya, ada kaitan juga dengan pertanyaan Bapak Lodi tadi, karena memang fokusnya pelajaran kita ini bermuara kepada kelemah lembutan Matius 11 tadi ya, ayat 28 sampai 30. Yang saya mau coba tanyakan, bagaimana kita boleh menginterpretasikan khususnya dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 ini, dan difokuskan kepada ayat yang ke-30. Ya. Saya coba baca dulu ayatnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, yang pertanyaan saya, Pak Pendeta, bagaimana bisa kita katakan, ya memang tadi sudah disinggung, sudah ada jawaban, tapi mau coba diperjelas lagi. Bagaimana bisa kita katakan bahwa kuk yang dipasang itu enak dan ringan? Kalau misalkan ada satu hal yang khusus, benturan dengan pekerjaan misalnya pada hari Sabat, atau ada perjalanan dinas, atau mungkin seseorang mempunyai jabatan publik. Dan kita tahu bahwa Yesus sebagai guru yang agung memberikan satu pembelajaran, ya, karena di ayat 29 katakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan belajarlah padaku, katanya ya. Yang menjadi satu pertanyaan bagi saya adalah, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa beban itu enak dan ringan gitu. Beban itu enak dan ringan sesudah kita melakukan satu kesalahan, terus berulang-ulang lagi kita lakukan. Kita merasa transaksi bisnis mungkin misalnya, atau menaikkan satu transaksi pada hari Sabat, dan kita merasa itu suatu kesalahan. Kita mau berupaya untuk belajar kembali kepada Yesus, berusaha untuk bertobat, tetapi untuk berikutnya kita melakukan lagi seperti itu. Jadi tidak ada perasaan istirahat di dalam Yesus. Inilah yang menjadi satu kendala mungkin bagi orang-orang yang lain yang sudah kuat imannya, yang mengalami seperti Petrus, menyangkal Yesus sampai 3 kali, tetapi sesudah digembleng berkali-kali, akhirnya Petrus rela untuk ikut Yesus, sama juga dengan Paulus. Tapi bagi kita yang seperti tadi dikatakan Pak Lodi tadi, kita yang masih belajar ini, tiba-tiba menghadapi hal seperti itu. Bagaimana kita menginterpretasikan, khususnya di ayat yang ke-30 ini, Matius 11 ayat 30 ini, bahwa kuk yang dipasang itu enak dan ringan. Itu satu. Yang kedua, Pendeta, di atasnya Matius 11 ayat 25 sampai 27, ada pernyataan di sini oleh Tuhan Yesus, engkau sembunyikan bagi orang bijak
Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Pertanyaan saya adalah, apakah karena orang kecil ini tidak mempunyai suatu beban sama sekali, atau memang tidak ada satu kekhususan sama sekali, sehingga dia merasa lebih dekat kepada Tuhan, sehingga beban yang diembannya itu ringan dan enak. Sementara bagi orang yang bijak dan pandai ini, dikarenakan kepandaiannya, kepintarannya, sehingga dia melakukan sesuatu berdasarkan kehendak bebasnya sendiri, sehingga terasa berat, beban itu berat dan sukar bagi dirinya. Sehingga pernyataan Tuhan Yesus itu katakan, Tuhan Yesus bersyukur bahwa disembunyikan bagi orang bijak dan dibukakan kepada orang kecil. Terima kasih Pendeta, itu saja pertanyaan saya. Oke. Ya, terima kasih. Baik. Yang pertama, ya, ini adalah satu perkara yang memang sangat praktis sekali, artinya satu hal yang biasa terjadi dalam suatu hidup dalam bermasyarakat, di mana sering transaksi berat artinya terjadi pada hari Sabat dan sebagainya. Ya, nah sekarang yang menyebabkan Anda merasa restless, gelisah, ya, tidak mempunyai damai oleh sebab Anda sudah mengadakan suatu pelanggaran. Ya, itulah sebabnya cara yang terbaik adalah bahwa Anda dari awal sudah katakan no, ya, bahwa Pak artinya kepada kepala, apakah kepada kontraktor atau kepada dan sebagainya, saya tidak dapat melaksanakan ini pada hari Sabtu. Ya, dari awal, ya. Tetapi kalau Anda sudah sempat melanggar, ya, kemudian Anda kan mempunyai perasaan gelisah sebab ternyata telah melakukan itu tidak pada waktunya, maka Anda katakan, boleh berterus terang, sejak sekarang ini saya tidak ingin lagi untuk mengadakan suatu transaksi pada hari Sabtu. Ya. Dan ingat, ya, bahwa Tuhan sumber berkat. Kalau sebenarnya tidak ada transaksi dengan orang ini, bukan berarti tidak ada transaksi dengan orang lain. Ya. Jadi kami dapatkan, saya ingat saya pernah buat KKR di Myanmar, bukan di dekat India itu, ya, Mizoram. Ya. Jadi seorang yang tadinya pegawai pemerintah, ya, kemudian akhirnya bertekad untuk pelihara hari Sabat, ya, akhirnya dia dikeluarkan, ya. Namun kemudian dengan sedih kan, seperti satu beban dikeluarkan. Tetapi apa yang terjadi tidak lama kemudian dia tulis, ya, saya membuat suatu usaha dengan saudara seiman, dan usaha saya berhasil dan income saya berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang saya terima waktu saya bekerja kepada pemerintah. Jadi kita harus menyadari bahwa Tuhan itu adalah sumber daripada segala berkat. Jadi jangan kita harus khawatir kalau kita mau menghidupkan satu kehendak Tuhan. Ya. Jadi cara untuk supaya jangan gelisah, ya, mempunyai kelegaan, ya, kita mengikuti akan kehendak Tuhan, dan itu tidak susah, ya. Dalam arti kalau kita bersekutu dengan Tuhan, ya. Jadi kita sudah mengambil satu patokan, oh ini tidak, ya. Jadi kita harus berbicara dari awal. Sama seperti orang-orang misalnya kemana saja saya pergi, orang akan selalu siapkan makanan vegetarian, ya. Kenapa? Mereka tahu bahwa saya vegetarian. Jadi kita tidak perlu kata nanti perasaan tidak enak jadi saya makan sedikit saja, ya, dan sebagainya. Tetapi untuk memilih hidup sehat, saya sudah bertekad, kemudian orang jadi tahu dan mereka akan mengikuti akan kita punya pola hidup. Oke, baik, itu pertama. Yang kedua, ya, kenapa disebutkan daripada orang bijak, ya, bukan oleh sebab orang bijak itu tidak mempunyai hak untuk mendapatkan sesuatu kebenaran, tetapi sering orang bijak yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang bergantung kepada pengetahuannya sendiri. Jadi kalau orang itu bergantung kepada pengetahuannya sendiri, maka sering mereka sendiri yang menutup diri untuk bisa terbuka di dalam menerima akan anugerah Allah. Ya. Jadi sedangkan orang yang miskin, ya, mereka lebih sering
teachable, ya istilahnya. Mengapa Tuhan memanggil murid-muridnya, ya adalah orang-orang yang nelayan-nelayan, ya dari Galilea. Ya. Kenapa? Ya, mereka itu lebih teachable, ya mudah untuk diajar. Bukannya orang-orang Farisi ataupun ahli-ahli hukum yang sudah merasa bahwa mereka diri benar dan tidak bisa lagi mau menerima ide yang baru. Ya. Jadi mereka sendiri yang menutup diri daripada pengetahuan kebenaran itu. Mudah-mudahan sudah menolong menjawab. Iya, oke. Terima Yang kasih. Pendeta. Terima kasih Pak Tambunan. Dan selanjutnya Pendeta saya akan bacakan dari Teddy Suryatmaja. Selamat sahabat Pendeta, jika kita menyerahkan sepenuhnya beban kepada Yesus, apakah berarti juga kita tidak berbuat apa-apa? Karena kalau tidak sanggup menanggung beban, memang tidak bisa lagi berbuat sesuatu. Tolong Pendeta berikan tanggapannya. Mirip-mirip nih Pendeta ya tadi ya. Iya, Sudah kita dibahas tentang beban. ya tetapi sesuai dengan tuntunan Tuhan, ya. Jadi apa permasalahan? Misalnya orang kadang-kadang susah untuk bersaksi. Bersaksi adalah kehendak Tuhan. Jadi kita serah kepada Tuhan, kemudian kita dekat dengan Tuhan sedemikian rupa dan kasih Tuhan harus dibagikan, maka kita tidak bisa apa? Tidak bisa diam untuk bersaksi, ya. Jadi kita tidak diam saja, tetapi kita akan melaksanakan tugas itu, tetapi bukan hanya kita, tetapi oleh sebab Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita sadari. Ya. Baik, Jadi, Pendeta. Sudah ya? Selanjutnya dari banyak orang yang tanya sama saya, oh ini Pendeta Kuntara sudah pensiun kok, sibuk-sibuk, harus bicara beberapa kali setiap minggu, ya ataupun ada Bible student dan sebagainya. Saya bilang, nggak bisa saya, artinya saya secara otomatis suka untuk apa? Melaksanakan tugas itu, ya. Jadi nggak bisa ditahan-tahan. Saya percaya Tuhan yang mengingatkan bahwa kita harus bicara untuk jiwa-jiwa yang memerlukan pertolongan. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya dari Boy Revualu. Boy masih bersama-sama, Pak Boy? Masih. Terima kasih. Selamat sahabat Pendeta. Apa perbedaan? Oh, ada dua. Yang pertama, apa perbedaan kuk dan beban? Yang kedua, apakah Yesus mempunyai beban? Terima kasih. Pendeta, bolehkah nanti menjawabnya dengan singkat? Karena masih ada 5 penanya dan waktunya kita sudah tidak banyak. Terima kasih, Pendeta. Oke. Kalau disebut cook itu ada alatnya, ya, sebagai penahan dan sebagainya, ya. Namun pada saat yang sama itu adalah untuk mengurangi akan suatu beban. Tetapi untuk sapi itu bisa menjadi satu beban walaupun mempunyai satu tujuan untuk mengurangi akan pikulan, artinya kerjaan. Jadi disatukan antara satu satu sapi dengan sapi yang lain, ya, pakai cook, ya, dan adanya satu alat, itulah cook, ya, yang menjadi yang bisa merupakan suatu beban, ya, tetapi berarti bisa mengurangi suatu beban, ya. Jadi kalau dikatakan apakah bedanya, ya ada persamaannya, ada juga suatu bedanya, ya. Kemudian apa pertanyaan kedua, saya tidak sempat baca tadi? Apakah Yesus mempunyai beban? Yesus mempunyai beban? Iya. Oh, salah satu beban yang sangat besar untuk Yesus adalah untuk menggunakan akan kuasanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya, itu adalah suatu beban yang sangat besar. Waktu Yesus di kayu salib, ya, apakah dia bisa melepaskan diri? Bisa, dia bisa panggil malaikat untuk membebaskan diri. Tetapi itu berarti dia menggunakan kuasa untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Jadi makanya banyak orang katakan bahwa Yesus itu artinya pencobaan Yesus tidak mempunyai kecenderungan untuk berdosa. Itulah sebabnya berbeda dengan kita. Lupa bahwa lebih tinggi iman seseorang, maka pencobaannya itu lebih besar. Ya. Jadi
Yesus punya beban yang terbesar adalah menggunakan akan kuasanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya, terima kasih Pendeta. Dan selanjutnya dari Yocerator. Apakah temperamen seseorang yang berbeda-beda dapat membawa perubahan dalam sikap lemah lembut, rendah hati, dan rela berkorban seperti Yesus? Oh, iya, saya percaya bahwa seorang yang kolerik, ya, dia bisa cepat marah, tetapi dia bisa belajar untuk rendah hati. Saya ingat Dr. Otis Edward pernah cerita, dia adalah pemarah, soal kecil dia bisa pukul orang dan sebagainya, tetapi di antara para pemimpin yang saya kenal, Dr. Edward adalah orang yang paling lemah lembut. Otis Edward pernah menjadi ketua divisi Timur Jauh dulu. Oke. Beliau sudah meninggal, ya. Tetapi demikianlah bahwa ini temperamen, ya, menurut ada satu buku yang ditulis oleh Tim LaHaye dengan judul Spirit Control Temperament, ya. Jadi semua kecenderungan-kecenderungan yang baik dapat dipupuk, ya, oleh kuasa Roh Tuhan, dan kecenderungan yang buruk dapat dikalahkan dengan kuasa Roh Tuhan. Jadi demikianlah Saudara Yocerator, ya. Baik, terima kasih, Pendeta. Selanjutnya dari Aldrin. Ya. Selamat sahabat Pendeta Kuntaraf, terkait kutipan dari EGW, Child Guidance pada pelajaran hari Jumat, apakah sebagai manusia berdosa tidak boleh mengakui ada beban dalam hidup ini? Atau apakah harus selalu berpikir bahwa hidup ini tidak perlu ada beban saat berjalan dengan Tuhan? Terima kasih banyak pencerahannya. Oke, oh ya, kita boleh mengakui, kita harus mengakui bahwa ada suatu beban, ya. Tetapi beban itu jadi ringan oleh sebab kita bekerja bersama dengan Tuhan, ya. Siapa yang tidak punya beban, ya? Kadang-kadang kita punya beban untuk saudara kita yang tidak mengenal kebenaran. Itu adalah satu perkara yang umum, ya. Jadi kita tidak bisa menutup diri atau salah satu seminar 2 minggu depan untuk obsesi hati adalah denial. Jadi denial itu adalah satu mekanisme daripada tubuh kita untuk coba mengatakan bahwa itu bukan masalah, padahal sebetulnya ada masalah. Kita harus menghindarkan denial, ya, yaitu seakan-akan tidak ada beban. Beban itu ada, namun beban itu terasa ringan oleh sebab Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Selanjutnya dari Timothy. Oke. Wah, ini kok jadi hilang. Dapatkah kita katakan bila mana kita kemalingan pada saat kita kebaktian di gereja pada hari Sabat merupakan kuk bagi kita? Iya, itu kita sebutlah, ya, adalah suatu pencobaan, ya, yang datang kepada kita, ya. Jadi kita tidak perlu harus berpikir bahwa itu adalah sesuatu perkara yang memisahkan kita daripada Tuhan. Oh, artinya saya punya beban ini berat sekali, ya. Saya setia kepada Tuhan, tetapi justru saya kemalingan. Tetapi kita lihat itu adalah suatu ujian kepada kita, apakah kita bisa tetap bertumbuh di dalam peristiwa ini, ya. Jadi kita harus melihat bahwa oh, rupanya setan tidak suka saya berbakti, makanya diberikan suatu pencobaan, ya. Dan biarlah pengalaman ini mengajak kita untuk justru lebih setia kepada Tuhan. So, rupanya setan tidak suka Anda berbakti, makanya sampai kemalingan. Baik. Ini dari Pak Jeffrey Sembung, ini tambahan, ya. Oke, terima kasih. Iya. Ya, Pak Pendeta, kita sudah habis waktunya dan pertanyaan juga sudah habis. Kita akan tutup, ya.
pertemuan ini, dan ini ada beberapa nama-nama yang akan didoakan yang ada di chat room. Kami mohon kepada Bapak Abraham Hutapea yang siap untuk doa tutup, tolong mendoakan nama yang ada di chat room ini ya. Tolong buka chat room-nya bisa, dan saya ingin umumkan kepada kita semua untuk minggu depan kita akan bersama-sama lagi ya, pada jam yang sama, Zoom ID yang sama ya, dan passcode yang sama, kita akan bertemu kembali. Nah, tolong acaranya belum selesai, jangan dibuka dulu mikrofonnya. Oke. Jadi kita akan ketemu lagi, dan bahan dari pelajaran ini PDF-nya akan saya kirimkan seperti biasa di grup juga dengan rekamannya. Bagi mereka yang belum bergabung bisa klik ya di chat room, ada dikirim linknya, boleh klik di situ untuk bergabung di grup dari PGSSI ya. Baik, terima kasih semuanya untuk kehadiran pada malam hari ini. Kita akan tutup pertemuan ini dengan doa. Bapak Abraham Hutapea, ya Pak, tolong bacakan nama-nama yang ada di chat room ya, yang minta didoakan Pak. Iya Pak Abraham, tolong doakan nama-nama yang ada di chat room. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama doa berlangsung, mohon untuk tidak meninggalkan Zoom ini. Ya, kita menghadap Tuhan saat ini. Pak Abraham bisa lihat yang di chat room nama-namanya? Ya, ya. Ya, oke, baik. Silakan Pak, boleh berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu indah yang sudah dibahas, Bapak. Terima kasih karena pendeta tentara walaupun sudah senior, sudah waktunya sampai tapi masih sibuk. Demikian juga Ibu Peggy yang membantunya. Terima kasih, Tuhan memberkati juga mereka yang hadir dalam acara kebaktian ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan memenuhi kami khususnya pada masa pandemi ini. Bapak berkatilah Saudara Lamroh Sihotang yang lagi sakit isoman di rumah. Demikian juga Engkau memberkati Deau Warnik dan istri Oli Pando juga kena COVID. Juga Sansan dan suaminya Ricky dan anak juga kena COVID, serta Pak Lim dan 2 orang juga yang kena sobat dokter gigi Roni Tandusan. Begitu banyak yang kena COVID, Tuhan, begitu prihatin. Dengarlah doa ini walaupun sederhana, tapi Engkau Maha Kuasa dapat menolong mereka. Engkau juga memberkati masing-masing kami dari kelompok PGSS ini, Bapak, khususnya Ibu Peggy yang sudah berusaha payah untuk mengumpulkan kami semua. Berkati Ibu Peggy dan keluarganya dan masing-masing kami semua, Bapak. Kami sedih, terkejut. Seorang teman saat ini, Ibu Ruth Tampi, sudah meninggalkan kami, sahabat yang baik. Bapak berkati kami dan anak-anaknya. Bapak juga memberkati rektor yang saat ini mungkin dalam perbaikan kesehatan, dan Bapak Jakit yang sedang sakit. Oma Noni Wani dan Bapak Repli Wani yang juga dalam proses penyembuhan. Terima kasih Bapak. Engkau pasti begitu baik, sama seperti kebaikan-Mu yang kami rasakan sekeluarga,
sampai hari ini, sampai malam ini. Engkau melindungi kami, Bapak, mencukupkan segala kebutuhan, dan bahkan melimpahkannya dengan tidak terduga. Terima kasih, Bapak. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bersama-sama hadir bersama kami, berkenan mendengarnya, dan para malaikat Tuhan melindungi kami. Sepanjang malam Sabat hingga besok hari Sabat, ya Bapak, kami sembahkan, serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Abraham Hutapea. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Maromon untuk doa bukanya, Bapak Jeff Eman dan Ibu Dr. Vivi yang sudah membacakan ayat Alkitab, dan doa tutup oleh Bapak Abraham Hutapea. Saya masih berharap kita semua boleh mengajukan dirinya untuk acara Sabat depan. Siapa yang mau doa buka, siapa yang mau baca Alkitab, tolong japri saya kalau malu di grup ya. Baik, terima kasih. Boleh semua unmute, ucapkan selamat Sabat, dan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Silakan unmute, ucapkan selamat Sabat. Selamat Sabat semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih, selamat Sabat semua. Terima kasih. Ayo Cel, lekas sehat ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jeff, thank you ya, udah bantu. Pak Lodi, terima kasih. Daniel, terima kasih. Untuk semua co-host yang telah bantu, terima kasih. Terima kasih, ya, terima kasih semua. Sandra, makasih. Terima kasih, Peggy. Selamat Sabat, Tommy Lina, udah bantu. Terima kasih. Oke, kita hitung mundur ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Sampai jumpa Sabat depan.